Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dicurahkan kepada kita, meskipun terkadang kita masih lalai untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, meskipun terkadang kita masih sering melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun karunia rahmatnya tetap dicurahkan kepada kita. Maka senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang Allah curahkan itu. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam yang senantiasa kita baca, yang secara kontinu kita ulang-ulang setiap hari, mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah sama-sama kita melakukan evaluasi, melakukan introspeksi, melakukan muhasabah terhadap diri kita sendiri. Sejauh ini, sampai detik ini, sampai saat ini, sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana kita sudah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya? Sejauh mana kita sudah taat kepada Allah dan menghambakan diri kepadanya? Maka bila kita mendapati diri kita masih lemah, bila kita mendapati diri kita ini takwanya belum begitu berkualitas, maka sejak saat ini kita berusaha, kita tingkatkan agar bertambahnya hari, takwa kita semakin baik. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema riya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa pengertian dari riya? Dalam hal ini, Syekh Abdullah bin Husain dalam kitab Sulamut Taufik menjelaskan bahwa min ma'asiyal qalbi ar-riya'u bil a'malil birri. Daripada maksiat hati kita bermaksiat kepada Allah, yaitu kita riya dalam berbuat kebajikan, kita riya dalam berbuat amal soleh. Lalu apa riya? Wahuwal amalu li ajlin nas, yaitu riya adalah beramal dengan motivasi atau dorongan daripada manusia. Riya yaitu beramal dengan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kita beramal berbuat kebajikan karena manusia. Ini adalah definisi riya. Oleh karena itu, riya ini cukup berbahaya
Bila kita semua mengetahui bahaya virus corona, maka virus corona hanya akan menyerang jasmani manusia. Namun bahaya daripada riya, selain ia merupakan maksiat hati, dia juga akan menyerang kepada ruhani kita. Oleh karena itu, orang yang terjangkit di dalam hatinya penyakit riya, maka ia akan jauh daripada taat dan gemar melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa bahaya riya? Dalam hal ini Syekh Ibrahim Al-Matbuli dalam wasiatnya mengatakan bahwa riya summun qatilun muhbitun lil amali. Bahwa riya adalah racun yang sangat mematikan dan akan meleburkan semua amal kebajikan. Inilah bahaya riya, yang ia akan meracuni diri kita dan akan melebur amal perbuatan kita, akan melebur amal kebajikan kita. Sehingga dalam redaksi kitab Sulamut Taufik wa yahbitu sawabahu, maka riya akan menghancurkan pahala daripada amal kita. Oleh karena itu, meskipun amal dikerjakan banyak, kelihatannya kita adalah orang ahli ibadah, rajin sholat berjamaah, rajin puasa sunnah, rajin mengerjakan amalan-amalan sunnah. Tetapi bila di situ ada riya menyertai amalan-amalan kita, maka leburlah amalan kebajikan kita, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada nilai di sisi Allah. Kita beramal hanya mendapatkan lelah. Kita beramal hanya membuang waktu, namun amalan kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu mari kita kenali bagaimana ciri-ciri orang sudah terjangkit virus riya ini. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menukil perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, lil mura'i salasu alamatin. Orang riya itu setidaknya memiliki 3 tanda-tanda. Yang pertama, yaksalu iza kana wahdahu. Dia akan malas, dia akan tidak mau beribadah apabila dalam kondisi sendirian. Wa yang satu, iza kana finnas, dan dia sangat bersemangat beribadah apabila berada di tengah-tengah manusia. Kemudian wayazidu, dan bertambah fil amali, di dalam amalnya, iza usniya alaihi, apabila mendapat pujian daripada perbuatan amalannya itu. Namun wayang kusu iza zumma, amalannya akan sangat berkurang apabila amalannya itu tidak dipuji tapi dicela. Ini adalah tanda-tanda seorang itu terjangkit penyakit riya. Apabila sendiri ibadahnya malas, apabila dilihat orang ibadahnya sangat bersemangat, apabila ia melakukan kebajikan kemudian mendapatkan pujian, ia merasa melambung seolah-olah ke atas awan dan begitu bersemangat untuk mengulang-ulang itu supaya orang memujinya. Namun bila ia berbuat kebajikan, tak ada satu orang pun yang memuji, bahkan tak ada satu orang pun yang mengatakan dan menghargai kebajikan-kebaikannya, maka ia akan meninggalkan kebajikan itu. Ini adalah orang yang di dalam hatinya sudah terjangkit penyakit riya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa ancaman bagi orang-orang yang di dalam ibadahnya tercampur riya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'un, wa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un, yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya dan mereka yang riya.
Kemudian di dalam tafsir Jalalain dijelaskan fis sholati au ghairiha, riya orang itu baik di dalam sholat atau di dalam ibadah-ibadah lainnya, maka dia digolongkan kepada orang yang celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ia rajin mendirikan sholat, rajin berpuasa, rajin melakukan amalan-amalan kebajikan, tetapi apabila di situ ada disertai riya, maka ia tergolong kepada orang-orang yang celaka. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu ketika kita sudah mengetahui bahaya riya, ketika kita sudah mengetahui ancaman daripada riya di dalam hati kita, maka yang harus kita lakukan sebagaimana dikatakan Imam Nawawi, yaitu tasfiyatul amali an mulahadatin nasi, al mulahadatil khalqi, yaitu kita membersihkan amalan-amalan kita, membersihkan ibadah-ibadah kita daripada mengharap perhatian manusia. Artinya apa? Artinya kita beribadah, kita berbuat baik semata-mata karena menjalankan perintah Allah dan melakukan hak-hak Allah atas penghambaan yang kita adalah seorang hamba dan harus menghamba kepada Sang Pencipta. Bila sudah itu kita lakukan, kemudian kita benar-benar teliti di dalam setiap ibadah kita, menjauhi sifat riya yang mencampuri dalam ibadah kita, maka insya Allah ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang ikhlas, yang betul-betul murni karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ulama-ulama fikih Syafi'iyah mengajarkan kita sebelum melakukan ibadah dengan melafazkan niat. Dan terakhir daripada niat itu adalah kalimat lillahi ta'ala. Ibadah yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Ta'ala, hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak karena manusia, tidak karena yang lainnya, tidak karena harta, tidak karena mengejar kedudukan, tidak karena mengejar sanjungan dan pujian, tetapi ibadah kita murni sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada riya. Ibadah kita bisa ikhlas sehingga Allah menerimanya, mencatat sebagai amalan kebajikan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم سلمنا وإياهم من فتنة هذه الزمان. اللهم سلمنا وإياهم من فتنة هذه الزمان. اللهم سلمنا وإياهم من فتنة هذه الزمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يشكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.